Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da, amma ba'du. In the name of Allah, most gracious, the Lord of the world. Salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak, Ibu Dewan Juri, panitia, dan semua peserta lomba. Kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato saya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sabtu 19 November 2022 telah terjadi sebuah kenakalan remaja yang sangat mengiris hati. Segerombolan pelajar bersepeda melewati seorang nenek yang sudah sangat tua. Dua orang di antaranya berhenti dan mengobrol bersama nenek tersebut. Namun tiba-tiba seorang di antaranya berhenti dan mendekati nenek tersebut. Lalu ia menendang nenek tersebut. Hadirin wal hadirat, nenek tersebut langsung berlari menghindari mereka tersebut. Sungguh miris hati mendengarnya, sungguh sedih hati melihatnya. Hadirin, tentu kita berpikir, apakah mereka tersebut tidak merasa sedih kepada nenek tersebut, tidak merasa kasihan kepada nenek tersebut dan bersalah. Melihat nenek tersebut berdiri saja, kita sudah kasihan. Dia itu sudah sangat tua dan susah untuk berdiri. Mengapa mereka sungguh tega melakukannya? Surat At-Takabut ayat 15 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innama aqwalukum wa auludukum fitnatan wallahu indahu ajrun azim. Yang artinya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah adalah pahala besar bagimu. Hadirin, dari ayat tersebut kita tahu bahwa anak-anak juga merupakan cobaan bagi orang tuanya. Dan benar saja, di zaman sekarang ini makin banyak anak-anak yang menyakiti orang tuanya, seperti suka melawan, berkata kasar, dan tidak mau menolong orang tuanya. Selalu memaksakan kehendaknya kepada orang tuanya, seperti ingin dibelikan sesuatu, padahal orang tuanya tersebut tidak sanggup membelikannya. Dan yang lainnya adalah mereka sibuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat dan lupa untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Hadirin sekalian, kekerasan dalam bentuk apapun kepada orang tua sangatlah tidak dibolehkan. Tidak hanya kepada orang tua, tapi ke semua orang yang ada di dunia ini. Tidak ada alasan bagi kita untuk berbuat jahat kepada mereka. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Dari berbagai kekerasan yang telah saya ucapkan tadi, kita sebagai umat muslim tentu memiliki banyak contoh teladan yang bisa kita contoh agar kita tidak melakukan hal tersebut. Satu di antaranya adalah Uwais Al-Qarni. Siapa yang tidak tahu Uwais Al-Qarni? Dia adalah contoh teladan yang bisa kita contoh. Seseorang pernah berkata bahwa sebelum engkau dilahirkan, ibu telah menginginkan engkau ada. Sebelum engkau dan juga ibu telah mengasihanimu. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, ibumu telah rela mati untukmu. Itulah keajaiban kasih sayang seorang ibu kepada kita semua. Sungguh bersyukurlah kita. Kembali kepada Uwais Al-Qarni. Ia merupakan
seorang pemuda yang tidak terkenal. Ia miskin dan memiliki penyakit kulit. Tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Bahkan namanya tersebut tidak pernah terdengar pada zaman Nabi Muhammad SAW. Namun, siapa sangka ia merupakan pemuda yang pernah disebut namanya oleh Rasulullah SAW sebagai pemuda yang sangat dicintai oleh Rasulullah dan juga terkenal di langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia dikenal karena ia sangat patuh dan menghormati ibunya yang saat itu sedang lumpuh. Suatu waktu, Ibu Uwais Al-Qarni berkata kepada Uwais bahwa ia ingin naik haji dan Uwais pun mengantarkannya ibunya naik haji yang sedang lumpuh. Ia menggendong ibunya saat proses haji tersebut, seperti menggendong ibunya dari Bukit Safa dan Marwah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari kisah tadi kita tahu bahwa kita sebagai seorang muslim hendaklah mencontoh Uwais Al-Qarni. Kita harus memuliakan orang tua kita, karena memuliakan orang tua tersebut bukan merupakan suatu pilihan, tetapi suatu kewajiban kita sebagai seorang anak dan hamba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, barang siapa yang mendurhakai orang tuanya, kelak ia akan didurhakai juga oleh anak-anaknya. Dan barang siapa yang tidak mendoakan orang tuanya, maka pintu rezeki pun akan sulit dan akan dipersempit untuknya. Maka dari yang telah saya sampaikan tadi, kita sebagai umat muslim haruslah berbakti kepada kedua orang tua kita. Sekian dari saya, Dina Guswari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.